SAW. Karena seperti kata pakar politik dan pakar ekonomi, pakar dari Yahudi berkata, Islam tidak akan bisa lagi ditaklukkan, umat Islam tidak akan bisa lagi dikalahkan kalau di negeri itu masyarakatnya, musliminnya sudah melaksanakan sholat subuh seperti mereka melaksanakan sholat Jumat. Allah, ma'asyiral muslimin. Gempa yang terjadi di Amerika nanti paling sedikit diperkirakan, menurut Keshe Foundation ini, paling sedikit diperkirakan menelan korban sampai di angka 40 juta manusia. Itu satu tempat berupa Amerika, Cina, Jepang, kemudian berpindah-pindah ke berbagai negara dunia, dan gempanya dalam skala yang besar. Ya Allah, ya Rabb, akan jadi apa ke depan ini bumi kita? Jawabannya Allahu a'lam. Hanya saya sarankan bagi yang mumpung belum ada berencana mendirikan pondok pesantren umpamanya ya, 7 tingkat, sebaiknya settingannya dirubah. Pesantrennya tetap didirikan, tetapi jangan yang sampai tingkatnya tinggi-tinggi Pak, digoyang oleh gempa nanti nggak sanggup bertahan. Saya semula pesantren saya insya Allah tahun ini akan mulai mendirikan gedung 4 lantai. Rezekinya masih belum tahu dari mana, titip pada pemilik langit dan bumi. Rencananya 4 lantai menghabiskan dana 7 miliar sebagai pusat Al-Quran dan ilmu Al-Quran di Sumatera Barat. Tapi setelah saya pastikan bahwa ke depan adalah tahun-tahun yang berat dalam segi gempa, maka rencana ini saya robah. Pembangunan tetap hanya 2 tingkat, tingkat 2 juga dipenuhi oleh kayu ya, lantai 1, dan ini hanya menghabiskan 2 miliar. Jadi saya robah Pak, settingannya saya robah. Semoga ini menjadi pedoman bagi yang baru akan berencana membangun. Yang sudah jadi nikmati, tawakal ala Allah ya. Yang sudah jadi sempurnakan, maksimalkan kerja dan amal solehnya di situ. Begitupun yang bangun masjid, coba dipertimbangkan, bangun masjid 2 tingkat maksimal dah. Bangun rumah, apalagi rumah pribadi, hati-hati kaum muslimin. Membangun ke depan lebih baik kita persiapkan untuk perbanyak amal soleh. Kayak nabung tadi itu, sebaik-baik tabungan Bapak, ini akhir zaman loh, sebaik-baik tabungan Bapak adalah habiskan hartanya untuk perjuangan agama Islam, maka Bapak akan menemukan tabungan itu berlipat ganda dan berbunga di sisi Allah. Bapak manusia yang paling beruntung nanti pada hari kiamat. Daripada disimpan di keluarga, ditabung, dimasukkan ke dalam tanah segala macamnya, lalu meninggal kita, mau diapakan tuh duit? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita kembali fase keempat. Jadi ke depan, adakah keadaan yang lebih baik? Ya ada. Apanya? Manusianya yang hanya bisa menjadi lebih baik. Fase keempat ini keadaan sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya tidak akan ada yang lebih baik, tidak akan ada, bahkan menuju kepada lebih buruk. Tetapi tolong dilihat yang mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya, yaitu insannya, manusianya akan lebih baik. Ini fase menuju kepada fase penutup, di mana fase penutup adalah khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian akan kembali memimpin dunia. Mirip dan persis dengan fase kedua, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Berarti kualitas manusia yang Allah jadikan dan Allah amanahkan memimpin dunia kembali sudah hampir sama kualitasnya dengan kualitas manusia di fase kedua, kualitas para sahabat. Jadi manusia di fase ini melalui ujian yang berat, melalui tempaan-tempaan yang dahsyat, bencana-bencana yang luar biasa, manusia pada fase ini diarahkan oleh Allah menjadi manusia-manusia mukmin haqqan, seperti yang malam tadi kita ceritakan, yang malam tadi kita sampaikan.
Akhirnya mereka siap untuk mengemban kekhilafahan kembali di muka bumi ini. Coba saja lihat pergerakan Islam di seluruh dunia ke arah semakin kesininya makin militan nggak? Makin militan nggak? Umat Islam secara umum di mana-mana Pak, masya Allah. Dulu pengajian-pengajian sepi di mana-mana. Sekarang marak pengajian-pengajian di mana? Dulu orang nggak begitu mengerti, kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Sekarang rame-rame berlomba-lomba kembali kepada sunnah. Dulu pondok-pondok pesantren, masya Allah, hanya beberapa titik saja. Sekarang setiap kabupaten, setiap provinsi sudah memiliki sekian pesantren. Dulu mahat tahfiz mana laku Pak, tahfiz Quran. Sekarang tumbuh berjabak jamur di musim hujan, ya. Dulu para hafiz jumlahnya sedikit, sekarang masya Allah hampir-hampir setiap orang tua ingin anaknya menjadi hafiz. Betul tidak? Dulu wanita-wanita pakai jilbab segini pun udah dianggap solehah. Sekarang sudah memakai jilbab dalam dan sudah dianggap pemandangan biasa. Bahkan yang bercadaran sudah mulai bertumbuhan dan banyak muncul di mana-mana. Hari ini ada pergerakan keagamaan, keimanan yang semakin solid. Dan kesininya coba lihat, masya Allah, setelah penistaan Al-Quran, semakin akrab umat Islam dengan Islamnya, semakin kenal umat Islam dengan agamanya, dan semakin militan mereka berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Benar atau tidak? Coba lihat, ada perbaikan manusia dengan keadaan di fase keempat ini. Manusia mukminnya semakin mukmin, dan yang tidak mukminnya jadi munafik pada fase keempat, ya. Di fase ini benar-benar luar biasa ketika dianggap oleh Allah sudah saatnya, maka Dajjal pun dilepaskan. Orang-orang yang beriman sudah dianggap oleh Allah layak menghadapi ujian terberat sejak bumi ini diciptakan. Dajjal menandakan Allah mempercepat bagaimana orang-orang beriman pada masa ini memiliki keimanan yang lebih tangguh. Makanya ikuti arahan Nabi Muhammad. Ini masa di mana kita wajib meramaikan terus sholat subuh seperti ini. Jangan hanya ada acara kajian tabligh akbar saja lalu subuh rame-rame. Buat kayak Turki Pak. Buat kayak Turki no. Seperti apa yang dikatakan oleh Din Syamsuddin, Profesor Dr. Din Syamsuddin waktu beliau berkunjung ke Turki 2015 akhir. Apa kata beliau? Saya tidak percaya, ini awal Januari 2016 beliau bercerita, saya tidak percaya Turki yang sekarang. 10 tahun yang lalu saya ke Turki, masjid-masjidnya sepi. Udahlah masjidnya tua-tua, jelek-jelek, sepi. Tapi sekarang katanya subuh aja, jangankan zuhur, asar, maghrib, isya lagi, subuh saja halaman-halaman masjid yang luas sudah diparkirkan mobil-mobil mewah, motor-motor mewah, dan yang hadir di masjid kayak sholat Jumat anak-anak muda. Yang tua-tua malah dikalahkan jumlahnya oleh yang muda-muda. Masya Allah, masjid-masjid di Turki luar biasa subuhnya. Ini salah satu tanda kebangkitan, salah satu tanda kebangkitan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kita harus mengikuti instruksi Rasulullah SAW, karena seperti kata pakar politik dan pakar ekonomi, pakar dari Yahudi berkata, Islam tidak akan bisa lagi ditaklukkan, umat Islam tidak akan bisa lagi dikalahkan kalau di negeri itu masyarakatnya, musliminnya sudah melaksanakan sholat subuh seperti mereka melaksanakan sholat Jumat. Maka revolusi yang sebenarnya yang dikatakan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, yaitu apabila umat Islam sudah mulai menghidupkan sholat subuh khususnya berjamaah di masjid-masjid se-Indonesia. Banjarmasin sudah start, ketatkan lagi, tambahkan lagi, bangkitkan keluarganya, anak bujangnya, menantu laki-lakinya, suaminya, suruh ke masjid sholat subuhnya. Zuhur jangan sholat di kantor, jangan sholat di warung, jangan sholat di kebun, tapi sholatnya kejar ke masjid. 5 waktu sholatnya ke masjid agar menjadi mukmin haqqan di fase keempat. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat ini kita akan dihadapkan dengan ujian terberat, itu Dajjal. Dari dukhan yang selamat cuma orang beriman dan yang amal solehnya banyak, ya kan? Yang selamat pada masa
Tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhon. Yang selamat hanyalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Dajjal keluar, yang selamat hanyalah orang mukmin, orang yang beriman yang amal solehnya sebelumnya banyak. Ternyata amal soleh ini kaum muslimin bukan hanya berguna nanti pada hari kiamat saja. Amal soleh ini juga berguna saat kita susah di dunia. Saat kita menghadapi banyak impitan, tekanan, ujian dan cobaan yang berat di dunia, amal soleh kita di dunia sudah sangat bermanfaat dan bisa menolong kita. Saya tanya pada bapak, ibu semua, pernah dengar kisah 3 orang lelaki terkurung dalam gua? Di mana pintu gua yang kecil itu ditutupi oleh batu yang besar? Yang menyelamatkan mereka duit mereka apa bukan? Yang menyelamatkan mereka jabatan pangkat mereka apa bukan? Amal mereka kan? Mereka punya iman. Mereka undang amalan itu, ya Rabb, dulu hamba mengamalkan ini. Jika itu di sisimu engkau terima dan engkau ridha, jadikan amalan itu menyelamatkan kami hari ini, ya Allah. Bukakanlah pintu, terbuka sepertiga. Yang lain juga doa, ya Rabb, seperti tadi. Bergerak lagi. Yang lain lagi berdoa, terbuka habis. Masya Allah. Akhirnya mereka keluar. Di dunia amal soleh kita sudah bisa menjaga kita, sudah bisa menyelamatkan kita. Maka hari-hari berat ke depan memang benar kata Allah dan Rasulnya yang mulia Rasulullah SAW, hanya orang yang beriman dan yang beramal soleh lah yang akan selamat. Makanya kaum muslimin, nanti kita akan uraikan di sini. Di sini ya, ada terjadi fitnah membara di negeri Syam. Fitnah yang membara di negeri Syam. Saat fitnah di negeri Syam sudah kamu lihat terjadi, wajib bagi umat Islam satu muka bumi ini berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh. Dan fitnah di Syam sudah mulai apa belum? Sejak bulan apa? Bulan Maret tahun 2011. Ini udah bulan Maret. Artinya sudah masuk 7 tahun. Artinya sudah 7 tahun bapak-bapak dan ibu-ibu kelewat daripada waktu yang harusnya kita isi sepadat-padatnya dengan amal soleh. Maknanya lagi, bapak sudah agak sedikit ketinggalan. Tapi syukur pada Allah. Allah datangkan hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali kemari menyampaikan risalah ini. Mulai hari ini bapak start juga nggak telat kok. Mulai hari bapak start jadi orang muslim yang benar-benar luar biasa. Masjid-masjid di mana-mana setelah ini penuh padat oleh kaum muslimin. Saya sedih pak. Saya tidak begitu banggalah melihat orang ini banyak karena yang di luar lebih banyak daripada ini. Dan mereka masih pada tidur sampai saat ini, betul tidak? Dan itu kewajiban siapa mengingatkan mereka? Kita. Hah? Di luar sana mana ada yang mengetahui apa yang saya sampaikan? Masih banyak yang lalai, yang ngobrol-ngobrol, yang bahkan menjudi, yang segala macamnya. Masih banyak yang dalam keadaan hanyut oleh dunia. Masya Allah. Saya bacakan hadisnya di fase keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, kata Rasulullah, umatku kata Rasul, mereka pada saat itu semakin memburu dunia, semakin rakus dengan dunia, menganggap dunia ini segala-galanya, menganggap dunia ini sesuatu yang layak direbut, diperlombakan untuk dicapai. Masya Allah. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah makin kesini, makin dekat kiamat, makin renggang, makin tidak mesra secara umum. Kecuali umat Nabi yang istimewa, yang imannya memang Masya Allah, makin kesini, makin dekat kiamat, makin mengkristal imannya, makin menjadi amalnya. Nah ini kan cuma segelintir pak. Kalau saya boleh mengatakan ini segelintir orang nih. Jadi bapak jangan kagum melihat penuh masjid kita dibandingkan dengan masyarakat Banjarmasin yang muslimnya. Ini kan segelintir kecil nih, betul tidak? Yang muslimin lainnya di sana, masya Allah, masih banyak yang lalai, masih banyak yang dihanyutkan oleh dunia, dilarikan oleh setan. Ya Rabb, ini tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab ustadz, bukan hanya tanggung jawab kiai dalam mencerdaskan umat di luar sana, bapak semua. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin, fase keempat. Kita hidup pada fase ini. Di fase ini, kabar gembira akan terjadi untuk kita. Apa? Di puncak-puncak ketiadaberdayaan umat Islam. Apa itu?
syuruk. Masya Allah, ini pahala salat sunat syuruk, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla subha fi jamaah, riwayah fi masjid. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, thumma yaq'ud, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit, udah terbit matahari 15 menit setelah dia terbit, ya. Thumma yaqum, kemudian dia bangkit, yusolli raka'atain, dia melaksanakan salat 2 rakaat. Salatnya biasa, Pak. Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Pahala untuknya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Dan itu hanya bisa didapat dari salat subuh loh, Pak. Hadiah dari Allah. Sudahlah salat sunat qabliyah subuhnya senilai isi langit dan bumi ini, subuh berjamaahnya sama dengan salat semalaman, ditambah lagi dengan salat sunat syuruk. Jadi alangkah indahnya nanti saat kita ini selesai, Bapak berdiri salat sunat 2 rakaat. Umar bin Khattab bercerita, kami tidak pernah meninggalkan masjid, selepas sholat subuh, kecuali matahari benar-benar sudah terbit dan kami sudah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum keluar dari masjid. Lah ini kita tiru, ini generasi akhir zaman lah ya, kita tiru amalan para sahabat di akhir zaman ini. Siap Bapak? Mengejar pahala yang begitu besar, kita sudah banyak ketinggalan pahala-pahala besar. Sekarang harus melakukan akselerasi amal soleh. Salah satunya memburu amal. Kalau Bapak yang kerja jadi PNS segala macamnya ada kesibukan, Sabtu Minggu lah minimal kejarlah sholat sunat, sholat berjamaah di masjid, ya, dan zikirnya di masjid. Ustadz, boleh nggak kalau kami di masjid zikirnya, lalu kami pulang, kami bentang sejadah, kami zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kami lanjutkan 15 menit, lalu kami sholat sunat 2 rakaat. Boleh kaum muslimin, asal di rumah itu nggak nonton TV. Sampai di rumah kita nonton sinetron atau dengar ceramah umpamanya, ya. Zikir itu boleh dengan zikir-zikir Nabi atau dengan membaca Al-Quran. Boleh juga menyimakkan pengajian seperti ini. Terbit matahari, ya, lewatkan 15 menit, kemudian bangkit sholat sunat 2 rakaat. Taib, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Sempurna. Sampai di mana kita tadi? Fase keempat. Ada kabar gembira yang akan terjadi pada fase keempat. Apa itu? Kabar gembiranya, umat Islam akan dihibur oleh Allah di tengah-tengah hampir saja umat Islam putus asa. Apa hiburannya? Allah utus kepada umat Islam ini di fase keempat keturunan kandung Nabi Muhammad untuk memimpin kita semua. Imam Al-Mahdi, yang namanya kata Nabi Muhammad sama dengan nama saya, nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, akhlaknya mirip benar dengan saya, tapi bentuk fisiknya beda dengan saya. Dia dibaiat oleh kaum muslimin sebagai Al-Mahdi, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia. Di usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, berarti di usia 40 tahun, dan itu di depan Ka'bah. Kaum muslimin, kemunculan beliau menjadikan umat Islam yang mukmin membuang kelompok-kelompok, nama-nama kelompok mereka, mencampakkan bendera-bendera organisasi mereka, seluruhnya melebur menjadi ummatan wahidah di bawah komando sang pemimpin tertinggi yang muncul, Al-Mahdi, di kota Makkah. Dan itu sampai beritanya ke seantero penjuru dunia itu, termasuk ke Banjarmasin. Imam Mahdi sudah muncul, sudah dibaiat. Masya Allah, saat itu umat Islam betul-betul menyatu padu. Mau Ikhwanul Musliminnya, mau Wahdah Islamiyahnya, apalagi NU-nya, apalagi Muhammadiyahnya, semuanya melebur di bawah satu kepemimpinan tertinggi di dunia ini, yaitu di tangan Al-Mahdi.